kita semua tahu Pak Prabowo itu nggak bisa diarahkan. Beliau maju itu juga dengan restu Pak Jokowi, yang dimana beliau tahu beliau mau untuk melanjutkan. Tapi ada keterwakilan perempuan? Di nama-nama itu kan selalu muncul beberapa, Iya. salah satunya Bu Khofifah, Oh, ya kan, muncul. Halo Sobat Bisnis, berjumpa kembali bersama Ngeklik, obrolan politik yang menggelitik yang pastinya asik. Bersama saya Riri Oktaviani. saya Stefanus Arif Setiaji. Mas Sas, hari ini kita kedatangan tamu Mbak Saras, nggak pakai S. Nggak pakai S, nggak keterusan Nama ya nama padahal. lengkapnya Rahayu Rahayu Saraswati Saraswati Joyo Hadikusumo. Makanya Panggilannya apa, Pak? Sarah. Nggak pakai Ya, S. nggak pakai S, nanti saya kedinginan. Saras 008. Iya tuh kan langsung ketahuan usia loh Mas Awas. Iya, filmnya. Iya loh, Filmnya, kalau filmnya. misalkan ke Gen Z nggak ada yang ngerti loh. Aku masih tahu. Oh, masih tahu. Masih masuk. Kirain Milenial soalnya. Tapi memang muka aku tanggal masih lahirnya muda. ketelatan. Mbak Saras, apa kabar? Baik, terima kasih. Sarah. Sarah, dimarahin. Mbak Sarah, kabar baik ya Mbak? Ini kembali mengikuti pemilu yang ketiga kalinya. Tapi ini dapilnya masih sama. Sama dengan yang 2019, beda dengan yang 2014. Nah, kalau 2019 kemarin kan belum lolos ya. Belum. Nah, kali ini kembali lagi di dapil yang sama. Gimana nih strategi Dapilnya mana, Pak? Oh, disebut boleh ya? Nggak apa-apa. Oh, dong, kita ini bebas. Jangan Kan nggak ada tertutup ajakan. gitu. Ya, bebas kita. Tolong ya, Bawaslu. Nggak ada ajakan. Jadi Belum kampanye, nggak apa-apa. Belum. Nggak. Jadi DKI 3 itu meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu. Dan saya mau luruskan juga bahwa 2019 itu nggak lolosnya bukan karena saya tidak cukup suara. Karena? Suaranya sebenarnya cukup, hanya 5.000-nya dicuri. Oh, gitu. Dan waktu ke Siapa yang MK, ada lah ya. Oh, iya. Dan waktu Gugatan di MK, pemilu di MK. gugatannya itu tidak ada satupun gugatan DPR RI yang dikabulkan. Jadi apa namanya, ya sudahlah nasib. Jadi sekarang mau membalikin lagi suara yang kemarin 5.000 gitu ya? Kira-kira gitu. Kalau bisa lebih banyak Oh, lagi. Wah. Kepulauan Seribu ini ya, Ya, agak nyebrang ya? nyebrang. Sudah ke pulau mana aja Mbak di Pulau Seribu? Oh belum sih, kalau misalkan waktu itu saya ke ya Pramuka, ya kan, terus Camping di sana. Berenang, sebenarnya berenang. enggak juga, kita glamping karena saya waktu itu stay overnya itu di tempat yang kan ada beberapa desa yang beberapa pulau yang memang digunakan untuk ekowisata, Ekowisata. ya kan, jadi sangat keren sih, ada beberapa sekarang ya yang Laguna, Desa Laguna dan beberapa yang lain yang memang mengedepankan tentang krisis iklim, tentang sustainability, berkelanjutan. Jadi waktu itu saya diundang karena kebetulan sepupu ipar saya, dia waktu itu salah satu yang mengelola. Jadi Iya. stay di, dan itu bisa dicek karena ada kalau nggak salah satu influencer, I know who you are, yang dia posting seolah-olah katanya lagi di Maldives. Oh, Padahal itu ketahuan ya. tapi kan keren. Maksudnya iya, bahwa iya, kalau bagus, orang bagus. akan melihat itu dan mengira itu Maldives kan berarti istilahnya untuk menunjukkan bahwa kita nggak kalah, Iya. gitu kan. Ini belum bahas politik aja udah ngalur Iya, iya. ngidul kemana-mana. mohon maaf. Nggak jauh-jauh. Nggak Ya, tapi apa-apa. karena memang saya suka banget tentang bicara tentang sustainability. Sustainability. Ya, tentang berkelanjutan, tentang lingkungan hidup penting gitu ya. Tadi pagi berarti ya. Tadi saya juga sempat melihat postingan Oh, Mbak yang lagi Sarah, marah. yang lagi marah-marah. Oh, ada part 2. Masih berkaitan part 1. masih berkaitan soal laut ya. Tadi berkaitan sustainability, gimana kita ngejaga laut dan masalah lain sebagainya. sampah. Masalah sampah. Sampah ini menjadi masalah yang sangat besar di Indonesia karena kita menjadi kontributor sampah di laut kedua setelah Cina. Jadi itu apa ya, masih agak kesel gitu loh, maksudnya melihat bagaimana pemerintah daerah di bahkan sampai ke desa-desa itu kesadaran dan juga inisiatifnya tuh masih sangat rendah sekali untuk persoalan sampah. Dan ini sebenarnya kita kalau bicara sampah itu kan kotor sama dengan penyakit, ya kan. Jadi ini yang saya harapkan dari postingan saya itu ya bisa menggugah, dan itu bener loh, jadinya banyak yang bilang wah terima kasih sudah mewakili
Suara-suara dari mereka, gitu. Dan lagi ramai juga kan sampah yang kemarin lagi viral juga yang di Jawa Barat. di laut. Ya ini ya. Saya marah-marahnya karena teman-teman kita yang luar biasa itu, ya manggil teman aja kenal juga kagak gitu ya. Tapi kan saya sangat mengapresiasi dan aksi-aksi mereka gitu ya. Saya mendukung banget lah. Maksudnya mereka tuh luar biasa dan menurut saya memang benar-benar pahlawan muda tuh seperti itu gitu loh. Bahwa mereka berhasil untuk mengompori, tapi mengomporinya hal yang positif ya kan. Mereka mengompori masyarakat sekitar, anak-anak muda, bahkan aparat untuk ikut serta dalam aksi bersih-bersih. Ini kan kita bicara tentang Pandawara Group. Walaupun sebenarnya banyak yang lain yang ada di daerah-daerah mereka masing-masing, saya tahu mereka semua bergerak. Ini hanya satu dari sekian banyak dan menyayangkan bahwa ada aparat ya bahkan maksudnya dalam hal ini adalah kepala desa gitu ya yang menolak aksi, bahkan mengompori untuk Karang Tarunanya menuntut gitu loh, yang tadinya ya katanya sih udah selesai. Tapi ini yang menurut saya menjadi catatan besar untuk bangsa ini. Kalau kita memang mau maju ke depan ya kita harus ada perubahan at least dari mindset lah gitu loh. Hampir semua daerah sekarang persoalannya sama, sampah. Gila, Kampungnya dia juga. Saya tuh saya masih ingat waktu saya kemarin itu diundang ke Jepang menjadi salah satu politisi ASEAN ya waktu itu, karena sekarang kan lagi ASEAN Japan 50 tahun hubungan ya. Nah jadi waktu saya diundang kemarin itu saya masih ingat saya tuh muter ya kan di Tokyo ngeliatin Nyari sampah? Nggak ada? Nggak ada. Jadi di sana itu keanehan tapi juga sebuah keajaiban. Fakta gitu ya? Faktanya adalah bahwa kan kita mikir karena tempat sampahnya banyak, enggak loh. Nggak ada tempat sampah tapi bisa bersih. Karena apa? Mereka punya kesadaran kalau mereka ada sampah, nggak ada tempat sampahnya, mereka masukin ke dalam tas, mereka bawa pulang dulu untuk mereka bisa buang. Jadi saya tuh sampai ke gang-gang tuh saya cari gitu. sampai saya videoin untuk Israel gitu loh. Di Tokyo di gang-gang aja nggak ada gitu loh sampahnya. Jadi menurut saya ini juga apa ya? Karena kita suka bilang bahwa kalau misalkan bersih itu kan artinya sehat, bersih itu kan artinya juga kita mengapresiasi ini rumah kita sendiri. Kan masih banyak yang buang puntung rokok juga sembarangan. Nih Mbak Sas. Aku nggak Halo. Saya nggak ngerokok, saya nggak ngomong loh ya, saya nggak ngomong. Nggak, tapi menarik loh menurut saya. Jarang-jarang loh politikus di Indonesia yang kemudian memberi perhatian yang secara detail terhadap urusan sampah. Karena selama ini kan pasti bicaranya yang makro, pertumbuhan ekonomi. Wah, ya nggak? Kalau lagi maju di dapil, Mas, mau di dapil manapun, itu susah ngomongnya soal makro. Itu realitanya. Jadi banyak teman-teman saya aktivis-aktivis perempuan, saya masih ingat banget waktu Samara juga baru pertama kali maju. PSI dulu. Ya dulu, sekarang kan udah enggak ya di situ. Tapi saya masih ingat waktu di awal juga, saya kan dia suka mengkritik waktu dulu. Kenapa nggak pernah ngomong tentang isu? Saya tuh saya pernah istilahnya kayak mau ngobrol sama dia, mau nanya, emang lu bisa apa ngomong sama masyarakat di bawah, lu ngomongin isunya adalah isu KDRT, isu karena jujur karena saya pernah melakukan itu. Kesalahan di mana saya bawanya adalah tentang anti perdagangan orang. Karena memang saya aktivis, awalnya kan aktivis anti perdagangan orang dari tahun 2009. Masuk ke politik itu tadinya mau bawa isu itu. Tapi kalau saya ngomong tentang perdagangan orang ke masyarakat, dan waktu itu kan saya majunya masih di Jawa Tengah. Ya ramudeng istilahnya ya, nggak nyambung gitu loh. Maksudnya karena persoalan yang menjadi persoalan mereka itu pasti adalah persoalan satu, sandang, pangan, papan. Very basic gitu loh. Karena persoalan bisa nggak membantu untuk saya bisa makan besok, bisa nggak membantu untuk anak saya bisa sekolah. Itu yang pasti jadi bahan. Dan sekarang di Jakarta pun pasti kelilingi itu, pasti pembahasannya adalah persoalan BPJS, persoalan zonasi pendidikan, persoalan hal-hal yang sangat lokal. Kartu pintar dan sebagainya. Nggak nyambung gitu loh. Kalau di sini KJP plus ya. Jadi nggak nyambung antara persoalan makro dengan persoalan yang ada di lapangan. Dan itu kita sebagai politisi tuh harus tahu ini yang lagi disasar istilahnya, kita lagi ngomongnya sama siapa, dalam konteks apa.
Jadi kalau misalkan sekarang kita lagi di bisnis.com gitu ya, lagi di bisnis Indonesia gitu ya, ya kita, ya makanya saya nggak tahu nih di sini mau ngomongnya apa, ekonomi kah? Nanti di pertanyaan ke-7 ada. Jangan terlalu Tadi banyak pada ngomongin. pertanyaannya apa kita udah ngalur ngidulnya, udah zigzagnya udah kemana-mana. Mohon maaf, saya jadi narsum yang agak bandel. Silakan dibalikan Tapi lagi. bicara soal aksi-aksi anak muda, keren-keren ya. Dan Mbak Sarah sendiri juga menjadi bagian dari ketua umum Tidar. Ya. Apa saja nih aksi-aksi dari anak-anak muda di Gerindra? Salah satunya ya tadi pendidikan tadi, yang pendidikan Tidar politik, itu apa, tapi Tidar? Tunas Indonesia Raya. Oh. Jadi Tidar itu adalah sayap Partai Gerindra di bidang kepemudaan. Saya kira pegunungan Tidar. Iya. Dinamakan juga sebenarnya dari karena apa? Kita Oh, filosofinya dari tahu- Tidar Iya, gitu ya? filosofinya. Pasti Iya dari dong, sana. dapet Juga dari dong. Tidar ya, Iya. oke. Ketua umumnya kan dulu Iya, lahirnya dari sana. lahirnya di Tidar. Siapa ketua umumnya? Bapak Prabowo. Ngomongin pelan-pelan lagi. Enggak. Jadi Tidar itu karena buat kami adalah kawah candra di muka. Ya kan selalu disebut seperti itu kan. Kalau untuk Akmil, untuk mereka yang Iya. Panglima. semuanya pasti ngomongnya, wah kalau Tidar ngomong Tidar saya langsung terngiang-ngiang, kawah candra di muka. Kalau ya aku kan? terngiang-ngiangnya Di adem. situ. Dia tidak kan adem. Ya iyalah, namanya juga gunung gitu kan. Gunung. Nah jadi Tidar ini memang saya partai Gerindra khusus kepemudaan dan kepemudaan yang beneran karena maksimal SK pada saat keluar itu harus 35 tahun. Oh. Jadi semua Saya pengurus, nggak masuk. mohon maaf, semua pengurus kalau mau jadi pembina atau pengawas gitu. loh. Pembina. Oh bisa ya? Bisa ya? Saya datang langsung jadi pembina. Agak susah sih kalau Oh, iya, soalnya iya. biasanya alumni yang Ya. jadi. Heeh. Soalnya saya ingat sebelah partai sebelah yang datang langsung jadi. Oh langsung, nggak tahu ya. Oh, iya. Itu beda lagi. Siapa tahu bisa datang langsung jadi pembina. Ketua umum pembina. Ketua. Tidar. Ketua umumnya pembina. Nah kalau misalnya Tidar gitu Tidar, ya. Tidar, Ya, Tidar berarti ini Tidar. Ha. kita ini memang fokusnya adalah di bidang politik. Ya kan namanya juga saya partai politik. Jadi kita dalam arti mempersiapkan, mungkin dianggap sebagai leadership academy. Jadi untuk sekolah kepemimpinannya Ya, lah ya. gitu loh. Jadi bukan sekedar kader biasa, tapi kita mempersiapkan pemimpin-pemimpin berikutnya. Dan itu memang amanat dan mandat dari awal kita berdiri. Tidar itu didirikan 6 bulan setelah Gerindra berdiri. Oke. Jadi di tahun 2008 juga di bulan Juli. Dan kita itu punya amanah mandat yang jelas ya pastinya untuk memenangkan dan juga mewakili suara pemilih pemula dan pemuda-pemudinya. Makanya ADART nggak akan berubah dari maksimal 35 tahun walaupun tiap kali kongres ada yang berupaya untuk meningkatkan usianya. usia ya. Supaya istilahnya mereka bisa lebih lama dari Tidar gitu. Tidar kan. plus mungkin. Nah, silakan alumni mungkin mau ngambil nama Tidar Plus. Grade keduanya gitu ya. Jadi Lulus dari situ. sebagai ketua umum tentunya melanjutkan, salah satunya kita punya sekolah kader. Sekolah kader itu proses kaderisasi kita, jadi kita punya pelatihan Tunas 1, 2, 3, 4. Untuk jadi caleg dari Tidar yang mendapatkan surat rekomendasi resmi dari ketua umum dan sekjen itu untuk ke Gerindranya sebagai caleg Gerindranya harus melalui Tunas 1, 2, 3, 4. Oh, jadi harus lulus Oh, 1, gitu. 2, 3 baru jadi nggak ada caleg? karpet merah di kita. Oh. Gitu. Jadi Harus lewat Tidar dulu. enggak Atau kok, enggak. Oh, Kalau dari Tidar, Tidar. kalau Oh, dari Tidar iya, gitu. Ya kan kita soalnya sayapnya banyak, tapi minimal untuk di Tidar itu melakukan proses kaderisasi itu real gitu. Iya. Dan jadi tidak ada yang istilahnya non kader Tidar yang mendapatkan surat rekomendasi dari ketua umum Tidarnya gitu. Jadi itu kita melakukan seperti itu dan kita selalu mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang saya selalu menyampaikan kepada adik-adik saya yang ada di pengurus daerah maupun juga pengurus cabang untuk relevan. Ya, karena apalagi kita sebagai pemilih mayoritas. 56% pemilih adalah Gen Z dan Milenial, milenial. iya. 20%-nya yang Gen Z, sisanya milenial. Sehingga penting untuk kita memastikan apapun yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan itu relevan dengan anak muda, dengan target sasaran. Nggak mungkin kita melakukan sesuatu istilahnya kayak biasa di ballroom gitu kan, sitting style-nya teater gitu, terus kaku mendengarkan, nggak mungkin. Jadi kita pastinya harus melakukan pendidikan politik dengan cara yang masuk ke mereka. Dan pendidikan politik itu bukan selalu serta-merta hanya membicarakan politik. Karena
anak muda harus memahami kalau bicara politik itu artinya apa? Bicara perizinan usaha, ya kan? Nah, untuk kebijakan yang istilahnya izin usaha itu mudah atau tidak itu kan di politiknya, ya kan? Eksekutif, legislatif buat peraturan-peraturan untuk mempermudah atau tidak, ya seperti itulah. Jadi kita mengingatkan, lu punya usaha, lu punya UMKM, ya kan? Nasibnya itu, izinnya itu semuanya juga pasti berkaitan dengan politik. Mau punya, ya itu tadi kayak istilahnya yayasan atau LSM. Kalau misalkan karena saya aktivis awalnya gitu ya, saya masih ingat awal saya mau masuk ke politik itu karena dikomporin sama kakak saya, sama sepupu-sepupu saya, dan semua laki-laki. Mereka waktu itu ke saya, dan waktu itu langsung nanya, Sarah, kenapa kamu nggak mau masuk ke politik gitu kan, kamu sebagai aktivis? Ya nggak mau lah, kan di luar justru lebih enak, nggak pusing gitu. Dan di situ kakak saya mengingatkan, Sarah, tanpa mengurangi rasa hormat nih ya kepada semua aktivis di luar sana, tapi dia mengingatkan kalau mau membawa perubahan secara nasional, ya waktu itu 2013, apalagi kita masih oposisi waktu itu, kalau mau bawa perubahan secara nasional, apalagi saya bawanya kan anti perdagangan orang, jadi dari segi kebijakan, mau mengawal, mau menegaskan kebijakan yang baik dan benar, ya kamu harus masuk ke dalam sistem. Kalau tidak, sebagai aktivis, maka kamu sama saja seperti, mohon maaf, anjing menggonggong dari luar, tapi nggak ada efeknya ke dalam. Jadi sama seperti misalnya demo tuh ya, di luar gitu kan, padahal yang rapat di dalam nggak dengar tuh apa yang diteriakin, gitu kan. Jadi ini yang kita harus tingkatkan kesadaran, terutama di antara anak muda. Kalau selamanya apatis, selamanya menganggap bahwa ya udahlah terserah sakarmu mau dibawa kemana, ya artinya dirimu sebenarnya cuci tangan dengan nasib bangsa ini. Kalau kita mau ikut serta memastikan masa depan yang kita warisi adalah masa depan yang layak kita banggakan, jadilah bagian dari solusi, jadilah bagian dari pengambil kebijakan. Artinya harus masuk ke dalam sistem. Ada ini nggak sih? Apa kayak perasaan membawa nama keluarga yang berat nggak? Keluarga siapa? Sering. Saya sering sih, dan Mas. tadi kan juga sempat di-mention kalau perempuan sendiri dari Joyo Hadikusumo yang kemudian masuk ke jadi saya sering ditanya ini. Satu, saya jawab ya bahwa kalau saya menganggap nama itu beban, artinya saya tidak memahami sejarah keluarga saya. Karena kalau beban itu ya saya jadi anak durhaka. Padahal pengorbanan yang telah dilakukan oleh nenek moyang saya tuh luar biasa. Kan kalau misalkan tahu paman dari ayah dan Pak D dan bude-bude saya itu kan ada 2 yang gugur di peristiwa Lengkong. Ya kan? Istilahnya mosok saya mengatakan apa yang mereka telah lakukan, apa yang mereka perjuangkan itu beban buat saya. Itu nggak mungkin. Saya justru bukan menganggap ini beban, tetapi kebanggaan. Karena nama ini datang dari leluhur-leluhur yang ikut serta memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Kalau misalkan berat dalam arti istilahnya, wah ada ekspektasi, ada tekanan, ya di satu sisi ya pasti ada. Karena ya tekanan itu tadi, nenek moyangnya udah kayak gimana, secara opa saya begawan ekonomi gitu kan. Dikiranya saya punya otak ekonomi juga. Ada nama jalannya lagi di sini gitu, kan? Ada nama jalannya juga. Terus ada juga di Salemba ya, di UI istilahnya untuk fakultas ekonomi dan seterusnya. Ya itu semua pasti ada gitu ya, istilahnya aduh mudah-mudahan nggak malu-maluin sama keluarga gitu, itu pasti ada. Tapi kalau misalkan dari segi berat istilahnya bahwa itu menjadi beban sih tidak. Saya hanya berharap bisa tidak memalukan nama, tidak menjadi hal yang menjadi malah beban untuk keluarga, tapi justru berharap bisa mengharumkan nama keluarga itu. Dan keluarga Joyo Hadikusumo juga banyak juga ya kemudian yang terjun ke jalur politik gitu kan untuk kemudian berjuang karena di Indonesia. Kembali lagi didikan dari opa saya itu Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo itu jelas
beliau itu begawan ekonomi yang sangat sadar bahwa kembali lagi untuk ekonomi sistemnya yang berlaku itu seperti apa, kita juga harus memahami bagaimana mengimplementasi. Jadi jangan bicara teori saja, tapi kita dididik untuk tahu bahwa apapun yang itu teori itu hanya bagus di teori, tapi implementasinya nggak ada pun juga omong kosong. Jadi beliau itu kan selalu membahas tentang ekonomi kerakyatan, bahkan ada kalau mau dicari kuliah umum beliau di Universitas Terbuka, itu ada di YouTube. Jadi itu bisa dicek dan beliau membahas ini, bagaimana ekonomi liberal itu sangat tidak pas untuk Indonesia, dan yang harus diperjuangkan adalah ekonomi kerakyatan. Nah, sayangnya otak itu nggak nurun ke saya gitu. Saya lebih di bidang sosial gitu ya. Tapi ya itu, jadi nggak kaget kalau kita sebagai cucu, sebagai anak, ya memang dari didikannya ya seperti itu. Memang pas lah dibagi-bagi, kan ada yang memang fokus di ekonomi kayak siapa itu Mas siapa? Keluarga Mas Thomas Jayadi apa? Thomas Jiwandono. Oh iya, Mas ada yang di energi, Mas Aryo. Mas Tommy di bisnis, Mas Aryo juga di bisnis. Lebih ke aktivis kalau Mbak Sarah kan? Saya di bagian aktivis sama ya entertainment karena saya belum melepaskan itu juga. Sebelum gitu. kita bahas entertainment, tapi kalau seandainya partai sebelah ini ingin sebelah banyak loh. PDIP ini kan ya. ingin mewarisi darah PDIP ya ke darah Soekarno. Nah, kalau Gerindra sendiri apakah juga akan mewarisi darah Joyo Hadikusumo ke selanjutnya? Di kita itu tidak ada karpet merah ya, apalagi untuk keluarga gitu ya. Saya pun pertama kali maju itu nomor urut 2 di Dapil Jawa Tengah 4 itu. Dan saya mendapatkan dapil yang nggak saya minta. Jawa Tengah 4 itu di mana sih? Seragen, Karanganyar, Wonogiri. Okay. Saya bukan putri daerah situ. Jadi kalau dikatakan memang dapat dapil neraka yang saya benar-benar harus mulai dari nol tuh ya itu terjadi 2014. Tapi justru malah alhamdulillah terpilih, puji Tuhan berhasil. Ya itu kerja keras yang luar biasa selama 6 bulan lebih. Waktu itu pas pokoknya DCS keluar mulai turun, tapi bener-bener kampanyenya itu pas DCT, setelah DCT. Jadi ini yang ya perlu diluruskan ya, bahwa setiap partai itu pasti punya budayanya sendiri. Kita menghormati budaya setiap partai karena itu pilihan mereka masing-masing. Sama halnya kalau misalkan di Gerindra kita punya mekanisme juga, nggak ada karpet merah. Saya pun juga nggak masuk terus langsung jadi wakil ketua umum. Saya kan maksudnya benar-benar dari bawah, ditidar dulu sebagai ketua bidang, terus habis itu baru, dan ketum pun juga saya lewat kongres. Gitu. Kalau di Tidar itu soalnya lewat kongres, Musda pun juga ada. Beda dengan di Gerindra yang itu dipilih dari atas. Kalau misalkan ini pun juga saya baru maju waktu kontestasi Pileg 2 kali, maju Pilkada sekali, baru setelah itu diangkat jadi waketum. Gitu. Jadi prosesnya panjang. Koalisi sudah solid. Ini tahu nggak tadi malam tuh di TVRI itu baru rame. Karena pembahasan bahwa kata koalisi itu nggak ada di undang-undang. Jadi kita bingung mau manggilnya apa. Nganu persekutuan dah. Atau gabungan partai-partai. Persemakmuran. Tapi ya udahlah ya, kita kan narasinya udah tahu bahwa ini koalisi. Karena Prof. Burhanuddin Mutadi juga bilangnya bahwa sebenarnya di sistem kita ada koalisi presidensial, bukan parlementer ya. Ya karena jadi saya kemarin bilang juga sama Bang Putra gitu dari PDI Perjuangan, saya bilang Bang, Anda sih bisa ngomong soal nggak usah pakai koalisi mah gampang, secara di situ satu-satunya yang udah presidential thresholdnya udah di atas 20%, yang lainnya nggak bisa gitu loh, jadi mau nggak mau harus berkoalisi dan bersama-sama. Koalisi. Oh iyalah, kan terus bertambah kekuatan. Sudah membentuk tim pemenangan gitu-gitu sudah. Wakilnya dulu mulai dibentuk karena kan kemarin itu baru selesai ya dengan Demokrat bergabung. Karena kan yang harus dipastikan bahwa semua partai yang ada yang di parlemen yang sudah lolos parliamentary threshold itu sudah menentukan pilihan. Baru dengan itu langsung Oke, solid nih, mantap. Nah, tinggal jalan. Jadi sekarang sedang
proses pembentukan sambil juga pembahasan cawapres. Oh gitu. Siapa cawapres? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Karena itu ada di kantong dalamnya mereka yang gitu sampai ya. sekarang masih dibahas kok. Ada berapa Mbak katanya? Oh banyak, tapi sudah mengerucut katanya. Mengerucutnya ke siapa saya nggak tahu. Mengerucut 1, 2, 3. Kurang tahu juga. Oh. Gitu. Tapi saya yakin dari nama-nama yang memang sudah ada di survei-survei gitu Yeah. kan, itu pasti nama-nama tersebut juga yang dibahas. Tapi ada keterwakilan perempuan. Di nama-nama itu kan selalu muncul beberapa, ya. salah satunya Bukoviva, Oh, ya kan, muncul. Mbak Sarah kan seorang aktris, terus habis itu aktivis dan lain sebagainya, sering berketemu dengan orang banyak gitu kan. Apakah juga menjadi turut serta jadi tim strategi dari kampanye Pak Prabowo? Karena dilihat-lihat di 2024 ini, pemilu 2024 ini Pak Prabowo lebih cair gitu. Iya. Dibandingkan dengan 2019 Iya, cara saya kampanyenya, pernah bukan gitu. kampanye ya, cara Komunikasinya belum kampanye, gaya komunikasinya. Lebih apa? Kalau ketemu sama Pak Prabowo sering ngomongin pesan-pesan personal branding atau justru Pak Prabowo ngasih pesan-pesan ke Nah, ini Mbak Sarah? ini udah pernah dibahas juga nih. Gimana pertama kita semua tahu Pak Prabowo itu nggak bisa diarahkan. Beliau tuh dari dulu apa adanya. Jadi agak lucu gitu loh. Maksudnya semua juga udah tahu dia nggak bisa diarahin. Jadi dari mana kita kasih beliau briefing? Oh gitu. Nggak ada. Dia memang apa adanya dari dulu sampai sekarang tuh konsisten. Hanya kalau misalkan dianggap kok sekarang lebih santai, cair. Sebenarnya nggak berubah juga. Hanya perubahannya adalah dari kontestasi. Kalau dulu itu sebagai oposisi, sekarang kan bukan. Bagian. Pertanyaan saya kepada semua, oposisi mana di dunia ini yang nggak berkoar-koar dan nggak bersemangat yang istilahnya kenceng? Nggak ada. Itu kan istilahnya ilmu politiknya di situ. Kalau misalkan oposisi harus istilahnya karena menyampaikan bahwa ini tidak benar dan ini harus kita berubah, ini harus bla bla bla. Makanya kan ada koalisi perubahan, istilahnya kan memang sudah seharusnya mereka semangat untuk menyampaikan apa sih yang tidak mereka setujui dengan apa yang ada sekarang gitu kan. Jadi kalau misalkan dia lebih santai itu juga karena beliau adalah bagian dari kabinet, beliau adalah bagian dari pemerintahan. Beliau pun juga sangat santai karena buat beliau ini pun juga majunya kan bukan beliau yang istilahnya untuk dirinya sendiri, tapi beliau maju itu juga dengan restu Pak Jokowi, yang dimana beliau tahu beliau mau untuk melanjutkan gitu. Dan beliau jelas bahwa maju ini memang untuk menjaga persatuan Indonesia. Masih tetap sebagai calon presiden? Masih. Tidak, kalau digoda-goda itu. Kemarin kan sempat ada yang goda-goda pasangan A, pasangan B gitu. Dari tahun lalu kan kita deklarasinya kalau dari waktu itu kan masih di Gerindra PKB ya. Adalah beliau sebagai capres. Jadi sampai sekarang pun juga masih baca capres. Tidak pernah ada pembicaraan yang lain. Di luar capres. Kemungkinan koalisi dengan partai-partai lain masih atau sekarang ini sudah dinilai cukup? Komunikasi kita tentunya masih sangat terbuka. Terbuka tuh dalam arti bahwa pertama proses pemerintahan mau itu di pemerintahan pusat maupun juga yang ada di legislatif itu kan masih berjalan, sehingga nggak mungkin komunikasinya nggak jalan di situ. Tapi kalau misalkan dari segi untuk koalisi ya saya rasa itu sangat tergantung dengan pihak-pihak lain juga gitu. Jadi untuk saat ini apa yang ada adalah koalisi yang saat ini sudah kita ketahui. Iya. Kemarin katanya mau ketemu dengan Mas Kaisang juga ya. Mas Kaisang yang ini. Kan sekali lagi semua komunikasi dengan semua partai, apalagi karena kita juga pernah datang ke kantor beberapa partai besarnya mereka gitu kan. Kita sudah datang dan kita kan sudah mengundang mereka juga untuk datang ke Pak Prabowo, sebenarnya yang mengundang ke Hambalang gitu. Jadi tinggal kita tunggu aja. 19 Oktober kan tinggal berapa ya berarti? Sekian hari. Sekian hari itu. Ini akan diumumkan wakil presiden akan mepet-mepet di tanggal 19 atau mungkin di minggu-minggu ini? Saya dengan pengalaman sejak 2008, kita semua juga yang paham politik,
tahu H-1 jam aja juga bisa berubah. Jadi kalau misalkan menanyakan apakah akan mepet-mepet atau jauh-jauh, tidak tahu. Kan penutupannya tuh kalau nggak salah 25 Oktober. Bisa jadi diumumkan. Jadi mepetnya itu bisa aja jam bukan 19 tapi 25 Oktober jam 6 sore. bisa juga. Juga gitu. Jadi pokoknya kita kalau misalkan paham politik, Iya, yang penting iya. udah kita fokus ke bagian kita masing-masing. Untuk bagian yang seperti itu biarlah mereka yang pusing sendiri. Salam untuk Gapil dulu. Salam untuk Gapil, oh ya, nggak bisa. Oh, nggak bisa, Kalau nggak misalkan boleh, ini nggak boleh. belum Nggak boleh, waktunya, iya. baru bisa Tapi 28 setidaknya, November. iya, iya. Oh iya, baru akan mulai. Kalau Kampanye? kalau memperkenalkan diri boleh, tapi Iya. ini juga banyak ya, kita harus menghimbau kepada masyarakat Iya. bahwa tolong diawasi juga aturannya, bahwa sebelum tanggal 28 November itu Tuh. belum boleh ada ajakan untuk memilih. Iya. Yang boleh itu ya hanya memperkenalkan diri. Jadi sebenarnya untuk pasang ini dari Ketua Bawaslu sendiri yang menjelaskan, untuk Pasang pasang APK. baliho, APK di mana-mana itu boleh asalkan tidak ada ajakan untuk memilih. Jadi coblos nama atau ada tanda paku, ada tanda centang itu nggak boleh. Karena itu namanya ajakan. Iya. Tapi kalau misalkan nama dengan nomor urut, terus kata-kata caleg, bla 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 itu boleh. Di sosial media pun juga nggak boleh. Nggak boleh, karena itu masuknya ya pastinya ajakan dimanapun gitu. Oke, terima kasih sekali Mbak Sarah sudah berkunjung ke Bisnis Indonesia. Semoga lancar-lancar jaya di Sukses pemilu untuk 2024 ya. pencalekannya. Terima kasih, siap. Dan kita ketemu lagi di Ngeklik Episode berikutnya. berikutnya.